Halo teman-teman, perkenalkan saya Mami Nisa. Saya mahasiswa semester 4 program studi psikologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang psikologi forensik. Nah, kira-kira apa itu psikologi forensik? Psikologi forensik sendiri merupakan sebuah bidang psikologi yang berkaitan dan diaplikasikan ke dalam sebuah bidang hukum, terutama dalam peradilan pidana. Jadi psikologi forensik sangat berkaitan erat dengan sebuah sistem hukum di sebuah negara yang kita terapkan dengan ilmu-ilmu psikologi. Di Indonesia sendiri biasanya psikologi forensik berperan dalam proses hukum seperti penyelidikan, di kejaksaan, di lapas dewasa dan bapas, serta di peradilan anak. Nah, peran psikologi forensik yaitu bagi pelaku, seorang psikolog forensik melakukan interogasi yang bertujuan agar pelaku atau saksi dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Kemudian, seorang psikolog forensik membantu polisi melakukan criminal profiling atau menyusun profil kriminal dari pelaku. Kemudian bagi korban, seorang psikolog forensik membantu polisi dalam melakukan penggalian informasi terhadap korban yang mengalami trauma berat yang menyebabkan korban menolak untuk memberikan keterangan. Kemudian psikologi forensik juga melakukan otopsi psikologi yang bertujuan agar membantu polisi dalam menyimpulkan kemungkinan korban dibunuh atau bunuh diri. Kemudian yang keempat, bagi saksi, seorang psikolog forensik melakukan investigasi terhadap saksi karena baik jaksa maupun hakim tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di situ seorang psikolog forensik membantu saksi. Kemudian seorang psikolog forensik melakukan restrukturisasi kognitif pada rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu program rehabilitasi psikologis bagi para narapidana. Kemudian seorang psikolog forensik melakukan wawancara dengan pendekatan kognitif dengan membuat saksi atau korban merasa lebih rileks dan juga nyaman dalam melakukan wawancara. Kemudian dalam proses pengadilan, biasanya seorang psikolog forensik membantu saksi ahli dan pelaku dalam permasalahan psikologis. Biasanya seorang pelaku atau saksi itu mengalami retardasi mental, atau dia seorang pedofil atau seorang psikopat, seperti itu. Kemudian dalam rehabilitasi lapas yang terkait dengan kesehatan mental narapidana. Jadi situ seorang psikolog forensik membantu kesehatan mental daripada narapidana. Kemudian bagi kepolisian, biasanya seorang psikolog forensik melakukan asesmen terhadap polisi-polisi yang ingin masuk ke dalam atau polisi-polisi baru, seperti itu. Kemudian seorang psikolog forensik membantu untuk mengecek kesiapan mental dari polisi yang akan dilengkapi dengan senjata. Biasanya seperti itu. Kemudian cara agar kita menjadi seorang psikolog forensik itu seperti apa? Nah, ada beberapa tahap agar kita dapat menjadi seorang psikolog forensik. Yaitu yang pertama, kita harus menjadi sarjana psikologi. Kemudian kita harus mengambil magister psikologi dengan peminatan psikologi forensik. Kemudian kita perlu mengambil profesi psikologi, juga dapat mengambil S3 doktor psikologi. Kemudian ada beberapa cara yang harus kita miliki agar kita bisa menjadi seorang psikolog forensik. Yaitu kita harus memahami hukum dan juga dapat menerapkan psikologi. Kemudian kita sanggup melakukan pemeriksaan di tempat-tempat terpencil dan juga di bawah tekanan mental, dan juga memiliki ketahanan mental yang kuat. Jadi kita harus mampu bekerja di bawah tekanan mental kita. Kemudian kita mampu menjaga kerahasiaan terkait dengan kasus yang kita tangani, dan juga yang terakhir kita mampu memahami kode etik HIMSI khususnya terkait dengan psikologi forensik. Ada satu penelitian yang berkaitan dengan psikologi forensik di Indonesia, yaitu profiling psikologi pada pelaku anak dan juga residivis anak di lapas anak balita. Demikian materi dari saya, semoga materi ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.